Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita mau menyatukan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dia yang telah memerdekakan kita. Seperti negara kita yang akan memperingati kemerdekaannya, tetapi kita tahu bahwa kita telah dimerdekakan terlebih dahulu oleh Tuhan, oleh darahnya yang kudus itu. Oleh karena itu kita patut bersyukur, kita patut memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih boleh ada. Dan biarlah setiap kami Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk makin hari makin dekat kepada Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, dalam tingkah laku kami ya Bapa. Dan sebentar kami mau memuliakan Engkau, kami mau memuji Engkau. Kiranya Tuhan boleh layakan kami, layakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir melingkupi setiap kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersoraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita. Dialah selalu setia. Karena Dia Allah yang tak pernah mengecewakan kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Kita mau serahkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, Go.
kami yang ada di dalam surga, kami berbahagia karena kami beruntung di dalam Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, setia untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan yang merupakan keluhan-keluhan persoalan hidup kami. Dan Engkau sedia untuk mendengar dan menolong kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Saatnya kami kembali akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan firman yang akan kami dengar. Supaya di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, kami akan mempunyai kekuatan dari firman itu. Supaya kami tidak tergoyahkan oleh apapun ya Tuhan. Tapi kami akan menjadi orang-orang yang menang dari segala tantangan kehidupan yang ada. Urapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Jemaat yang beribadah di rumah, Tuhan juga berkati mereka supaya mereka memperoleh kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur bahwa di tengah-tengah kondisi keadaan yang tidak menentu, berubah-ubah setiap hari. Tetapi hari ini, pagi ini, kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu adalah satu anugerah tersendiri untuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya beri judul untuk renungan firman Tuhan pagi ini, dari hal eling lan waspada, eling lan waspodo, jok kapaten iman. Judulnya saya menggunakan bahasa Jawa karena ketika kalimat ini muncul menginspirasi saya. Bagaimana kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu eling dan waspodo. Jo kepaten iman. Ya, kita harus eling, yaitu kita harus waspada. Kita harus berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Dua buah kata yang berisikan pesan-pesan yang memberikan satu makna penting bagi kehidupan kita untuk kita hidup sehari-harinya di saat-saat kondisi zaman dengan banyaknya persoalan hidup. Hari-hari ini kita melihat bahwa di mana-mana orang mengeluhkan kondisi yang tidak menjamin hidupnya bisa tenang, hidupnya bisa bahagia. Tetapi bukan berarti lalu kita melupakan hal-hal penting, hal-hal baik yang Allah sudah kerjakan kepada kita semua. Jadi dua buah kata tentang eling dan waspada, saya katakan berisi pesan-pesan yang mengandung makna penting bagi kehidupan sehari-hari yang kita jalani di dalam hidup ini. Kalau kita melihat mengapa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu eling, selalu ingat, selalu sadar, karena kita berada pada satu kondisi di mana akhir zaman dengan banyaknya persoalan hidup, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti yang diucapkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ke 4, itulah kondisi kita yang sesungguhnya hari-hari ini. Bukan nanti. Ayat ini sudah ditulis sekian lama. Itu berarti kita sekarang sudah berada di dalam kondisi
2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu sebenarnya kita harus waspada. Kita harus eling, sadar dan ingat. Kita harus waspada terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan hidup kita. Karena kondisi yang ada ini bisa membuat orang kepaten iman. Imannya mati, imannya hilang, imannya sudah tidak ada lagi. Artinya, kondisi yang ada saat-saat ini bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Bisa membuat orang putus hubungan, putus komunikasi, putus persekutuannya dengan Tuhan. Karena yang diingat, yang dipikirkan adalah hal-hal yang kelihatan di mata ini. Sementara Tuhan mengingatkan kita yang kita harus ingat, yang harus waspada terhadap kematian iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, eling itu sadar, waspada itu hati-hati dalam menjalani hidup di dunia yang sementara ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya membaca buku mengenai kata eling dan waspada ini merupakan falsafah yang dipegang teguh oleh masyarakat suku Jawa. Ya. Kalau bicara tentang eling dan waspada, itu merupakan falsafah yang dipegang teguh oleh masyarakat suku Jawa yang mengajarkan manusia untuk selalu ingat, sadar dalam segala hal, sadar dalam menjalani hidup ini. Dalam falsafah Jawa, kita melihat ada warisan, wejangan, nasihat-nasihat Jawa ini ya merupakan warisan bahwa orang Jawa memiliki kepercayaan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini merupakan sebuah keuntungan. Nah, itu warisan wejangan menurut falsafahnya orang suku Jawa, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini merupakan sebuah keuntungan. Jadi baik dalam segala kondisi yang menguntungkan atau kondisi yang mengecewakan, mereka selalu punya prinsip semua itu masuk dalam kategori keberuntungan. Contohnya seperti ini. Jika seseorang mengalami musibah lalu terjadi cacat salah satu bagian dari tubuhnya, anggota tubuhnya, mereka akan berkata begini, untung gak mati, cuma cacat. Itu dalam kondisi mengalami musibah. Cacat satu bagian dari anggota tubuhnya, mereka akan berkata, untung, masih untung gak mati, cuma cacat. Tetapi sebaliknya ketika seseorang mengalami musibah dan dia meninggal, mereka juga akan tetap berkata, untung langsung mati, ketimbang hidup seumur hidup tapi cacat. Nah, jadi paham mereka itu apapun yang terjadi dalam hidup, tetap itu adalah sebuah keuntungan. Nah, dengan ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa segala sesuatu entah itu baik, entah tidak baik menurut pemikiran kita, kita diajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau mereka mengatakan itu untung, masih beruntung lah, masih beruntung. Nah itu kalau kita kemasukan ke dalam hal-hal rohani, itu mengajar kita supaya dalam kondisi apapun, mari kita belajarlah bersyukur. Karena kondisi yang ada ini, kita harus waspada jangan sampai kita kepaten iman. Eling lan waspada, ojo sampai kepaten iman. Ya. Hal ini membuat kita lalu bertanya, ya.
apakah sepenting itu bagi kita? Dan hal itu memang penting Bapak Ibu. Itu penting untuk kita selalu berjuang untuk menjaga iman kita supaya saya katakan lagi tidak hilang, tidak mati, tidak putus hubungan dengan Tuhan dalam menghadapi kondisi-kondisi yang ada ini. Selain itu, maksudnya supaya iman itu tidak sampai mati, karena menurut Ibrani 6 ayat 8 mengatakan tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Nah, ini ada alasan-alasan tertentu. Sebab ketika masalah datang kita kepaten iman, maka ketika kita harus berhadapan dengan kenyataan yang ada dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, kita akan tidak berkenan karena iman kita mati. Itu artinya kita akan berada dalam satu kondisi yang menuju kepada kebinasaan. Itu kalau orang sudah kepaten iman. Tidak ada harapan, masa depan tidak ada harapan. Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Itulah kalau sampai kita punya kehilangan iman, kita tidak mungkin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan kalau kita beriman kepada Tuhan. Apa yang perlu kita sadari tentang kalimat di atas, kata di atas eling, ingat. Apa yang perlu kita ingat? Ya Bapak Ibu dan saudara, satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dari dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ditebus itu artinya kita dibebaskan. Disebut itu artinya kita diselamatkan dari hukuman. Ya, kita dibebaskan. Kalau hari-hari ini orang walaupun dengan kondisi PPKM, orang masih berjiwa besar, berjiwa Indonesianya itu masih ada. Ya, walaupun tidak bisa dirayakan hari kemerdekaan kita itu, tetapi kita melihat dengan berbagai cara mereka menunjukkan jiwa Indonesia yang merdeka itu, mereka tunjukkan dengan berbagai cara. Ya, adakan acara lewat saja di nanti YouTube itu saja coba disaksikan. Itu menunjukkan bahwa orang tidak pernah lupa peristiwa kemerdekaan yang melalui perjuangan pertumpahan darah. Nah, itu tidak disia-siakan, tidak dilupakan. Tetapi kondisi apapun, tetapi jiwa Indonesia itu mereka tunjukkan. Bagaimana dengan kita di dalam Tuhan? Adakah kita ingat peristiwa 2000 tahun yang lampau? Kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Kita dibebaskan, ditebus dari kutuk hukum Taurat. Dan sekarang kita menjadi orang yang mereka. Hari kita punya jiwa yang semangat. Jiwa yang semangat dalam hal memelihara iman kita supaya tetap hidup. Iman kita itu tetap hidup. Tidak sampai padam. Tidak sampai hilang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa kita harus waspada supaya tidak kepaten iman? Apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat supaya yang kita ingin ingat ini akan menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang punya semangat hidup. Walau ada persoalan banyak, kesulitan dimantai, kita punya semangat hidup untuk berjuang. Ya, Indonesia sudah merdeka sudah puluhan tahun loh. Tetapi semangat juangnya itu tidak pernah kendor, tidak pernah kendor. Terus semangat bernyala-nyala, bersemangat. Begitulah juga dalam hal-hal rohani. Kita harus ingat, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Isilah kemerdekaan ini dengan hal yang membawa kita makin sempurna di hadapan Tuhan. Yang harus kita ingat, supaya kita bisa menjaga iman kita. Karena manusia akan mati. Ketika iman kita padam, kita jauh dari Tuhan, terputus dengan Tuhan, lalu saatnya kita dipanggil Tuhan ke dalam kondisi
yang tidak ada bersama Tuhan, kita lupa bahwa manusia itu akan mati. Karena itu sembrono, tidak boleh. Karena manusia akan mati, itu berarti dia akan kembali kepada Tuhannya. Yang harus kita ingat bahwa waktu ini sudah singkat. Jangan main-main dengan penebusan yang sudah kita dapat. Jangan main-main menganggap sepele dengan itu iman kita. Karena dengan iman kita bisa melihat surga. Dengan iman kita bisa sampai pada tujuan. Ingat, waktu ini singkat. Kita harus ingat dunia ini juga sementara. Di dunia ini juga kita cuma sementara. Kita harus ingat bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, kedatangan Tuhan sudah dekat. Selain kita berhadapan dengan masa-masa 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 itu, ya Bapak Ibu, tetapi kita juga sedang berhadapan dengan masa-masa di mana kita akan melihat Yesus datang ke yang kedua kali. Dan kita harus ingat juga bahwa akan ada dan pasti ada penghakiman, akan adanya penghakiman. Nah, kalau rentetan hal-hal yang harus kita ingat ini untuk supaya kita bisa menjaga dan memelihara iman kita, maka Bapak Ibu sekalian, hal-hal ini harus kita ingat. Kita akan mati, manusia hidupnya singkat, berada di dalam dunia ini singkat. Kita harus ingat bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita harus ingat bahwa akan ada penghakiman di akhir hidup kita. Karena itulah jalanilah hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya. Jangan sampai masalah membuat kita lalu kita lupa untuk berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Keyakinan kita itu harus kita bulatkan, harus kita teguhkan supaya tidak tergoyahkan oleh apa-apapun. Bapak Ibu dan saudara sekalian, iman seseorang bisa padam, bisa suam, bisa lesu, hilang bukan saja ketika masalah-masalah terjadi. Ada banyak orang yang masalah terjadi, dia memacu semangatnya untuk tetap giat, tetap ingat kepada Tuhan. Tetapi ada juga orang dalam keadaan santai, seperti sudah sekian lama kita hanya beribadah di rumah. Kita bersyukur kalau yang beribadah di rumah itu ada yang bersemangat ibadah. Tetapi bagi sebagian orang yang masih juga menganggap bahwa ibadah di rumah itu percuma. Ibadah di rumah itu kurang memuaskan. Ibadah di rumah itu tidak nyaman. Tidak nyaman ya, karena ini dan itu alasannya. Tetapi kita melihat dengan kondisi seperti ini, kalau orang tidak waspada, dia menganggap tidak nyaman, tidak serak dan sebagainya. Lama-kelamaan kita melihat bahwa kondisi imannya itu akan menurun. Kalau kondisi imannya sudah menurun, sudah tidak ada ibadah, tidak ada persekutuan dengan Tuhan, alasannya kurang nyaman. Bapak Ibu sekalian, maka kita melihat iman itu lama-lama akan menjadi padam, mati, hilang. Jadi dalam kondisi apapun, justru dengan ada ibadah di rumah ini harus membuat menjadi bahan perenungan kita. Kita dituntut apakah kita bisa di segala tempat, di segala situasi, kita ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Selama kita tidak sungguh-sungguh, waspadalah, jangan kepaten iman. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita melihat eling landas waspada itu juga kalau kita lihat di dalam Alkitab itu kan sudah bilang waspada, berjaga-jaga, hati-hati dan sebagainya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingat, saya teringat dengan sebuah lagu yang dipakai dalam bahasa Jawa juga ya. Itu eling-eling lan waspada, bumine wis goyang. Bumine wis goyang. Saya lihat di falsafahnya orang suku Jawa,
berbicara tentang bumi yang sudah goyang itu menunjukkan kepada bahwa bumi ini sudah tua. Bumi ini sudah masuk pada zaman akhir. Buminya goyang. Kita bisa bayangkan kalau bumi goyang, itu semua efeknya atau dampaknya akan mempengaruhi banyak bidang menjadi goyang, ekonomi goyang. Ya. Semua usaha bisa goyang. Manusia pun bisa goyang. Goncang sebab bumi goyang. Ya. Tetapi kita melihat di sini kondisi yang seperti ini tidaklah seharusnya kita lalu goyang iman. Juga tidak. Kita harus tetap ingat Tuhan sudah bicara kepada kita bahwa bumi ini akan goyah kedatangan Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya. Dalam lirik lagu itu bumi sudah goyang. Urip di dunia makin angel. Lalu bait selanjutnya dikatakan ojo kepaten iman. Gusti wis ngandika kudu eling lan waspada. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi kita melihat di sini bahwa memang bukan saja falsafah yang ada di dalam kepercayaan keyakinan suku Jawa saja, tetapi ayat ini jauh-jauh hari sudah ditulis dalam Alkitab. Bumi ini akan goncang. Banyak orang akan murtad dari imannya, murtad dari keyakinan kepada Tuhan. Dan banyak orang akan mengalami goncang jiwanya. Bapak Ibu, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bertahan. Mengapa? Alasan mengapa iman itu harus tetap hidup. Tidak boleh hilang, tidak boleh mati. Karena Ibrani 3 ayat 12 sampai ayat 14 itu mengatakan demikian. Ibrani pasal yang ketiga ayat 12 sampai 15 saya bacakan demikian. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Imannya mati, kepaten iman ini. Ya. Tetapi, dia katakan bentar. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ini kita perhatikan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya dan pada keyakinan iman kita yang semula. Alasan kenapa iman itu harus dipelihara, jangan kepaten, waspada. Ya, dia bilang di sini karena kita telah menerima atau beroleh bagian di dalam Kristus. Ya, bagian. Lalu mungkin kita bertanya, bagian apa yang kita dapat di dalam Kristus? Bagian yang kita dapat di dalam Kristus itu ada di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4 berbunyi ini bagian yang kita dapat di dalam Kristus. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bagian yang kita dapat di dalam Kristus adalah kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang kita dapat bagian di dalam Tuhan itu bukan sekedar materi, bukan saja perlindungannya, penyertaannya, tetapi di dalam kodrat ilahi. Bicara tentang kodrat ilahi, satu bicara tentang sifat ilahinya, sifat Allah yang ilahi itu. Bagian yang kedua,
bicara tentang kodrat ilahi, itu bicara tentang kekuasaan, kedudukan sebagai pemimpin yang berkuasa. Dan kita pun akan memimpin bersama Tuhan. Kita dikuduskan juga, kita mendapatkan sifat-sifat Allah yang mulia itu. Itu di dalam Kristus. Oleh pembaharuan lahir baru di dalam Kristus, melalui pertobatan kita mendapatkan bagian dari sifat-sifat Kristus, tetapi juga kita mendapat bagian dalam hal kekuasaannya, kuasa dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selain itu, bagian yang kita dapatkan di dalam Kristus yang harus menjadi sebuah dorongan untuk kita, itu ada di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai ayat 6, berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dalam rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Inilah bagian yang kita dapat dari Kristus. Setelah kita ditebus dari dosa, kita mempunyai hak untuk memerintah bersama dengan Dia. Tetapi bagian dalam kodrat Allah yang kita terima, kodrat Kristus yang kita terima, yaitu yang terjadi dalam peristiwa ketika Kristus mati, kita ikut mati bersama-sama dengan Dia. Karena Dia mati untuk kita. Ketika Dia dibangkitkan, kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Ketika Dia hidup, kita juga dinyatakan kita hidup bersama dengan Dia. Dan bukan saja itu, kita juga diberikan tempat, kita diberikan hak untuk hidup bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Ini bagian yang paling luar biasa Allah kerjakan untuk kita. Kalau kita menjadi warga negara Indonesia, kemerdekaan itu tidak hanya dimiliki satu suku atau satu kelompok, tetapi kemerdekaan itu adalah milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Tuhan, kemerdekaan yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita semua membawa kita hidup, mati bersama Dia, bangkit bersama Dia, hidup juga bersama Dia, dan nanti juga kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Melihat, mengingat hal-hal terbaik yang sudah Allah lakukan untuk kita semua, sudah Dia yang sudah kita terima dari Tuhan, bahkan masih ada lagi janji-janji yang akan dianugerahkan lagi ketika kita bertemu dengan Tuhan. Satu tanda tanya saja untuk kita semua. Sudahkah kita berpikir untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan? Sudahkah kita berpikir untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudahkah ada kita mempunyai satu tekad untuk melakukan hal-hal yang buat kemuliaan nama Tuhan? Ataukah kita hanya memanfaatkan kasih karunia Tuhan itu untuk hal-hal yang bertujuan untuk kepentingan diri kita sendiri? Silakan dijawab. Sudahkah kita berpikir untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan? Setelah banyak hal yang baik, Tuhan sudah berikan dengan satu pernyataan bahwa kita orang percaya sudah menerima bagian di dalam Kristus, ikut menikmati kemuliaan dari Yesus. Maka yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan yaitu melaksanakan harapannya Tuhan atas diri kita, yaitu eling dan waspada, ojo kepaten iman. Sebab kalau iman itu sudah pudar, iman itu sudah hilang,
berarti janji kemuliaan itu atau penebusan Kristus itu akan jadi sia-sia. Kalau itu sudah sia-sia, itu berarti kebinasaan kekal yang akan kita peroleh. Bukan kekekalan. Karena itu dia bilang, jangan ada orang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya dan yang akan murtad, itu tidak boleh. Dicegah dengan kita membawa diri kita bersemangat untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Biarlah kita menjaga, pelihara semangat hidup kita untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa bersama-sama Bapak Ibu. Saya ajak kita berdiri bersama-sama dan kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu, agar di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, yang sedang dihadapi oleh warga masyarakat di negeri ini ya Tuhan, kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan diingatkan agar kami tidak kepaten iman dalam masa-masa yang sulit ini. Justru dengan demikian kami makin mengandalkan Tuhan, makin percaya kepada Tuhan, makin teguh iman kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kami membawa harapan, kekuatan, dan membawa semangat di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dan berkati seluruh yang terlibat dalam pelayanan pada kesempatan ibadah pagi ini. Semangat mereka, pelayanan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tak lupa untuk sidang jemaat yang ada di rumah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memberikan motivasi dalam hidup mereka, memberikan inspirasi dalam hidup mereka, agar tidak ada satupun di antar jemaat-Mu, para pendengar maupun yang menyaksikan acara ibadah ini semakin diberkati oleh Tuhan. Kami doakan mereka sehat, mereka kuat, mereka diberkati rezeki mereka, kebutuhan mereka, masalah mereka, rumah tangga, pekerjaan mereka diberkati senantiasa. Dalam kesempatan ini kami juga doakan untuk bangsa dan negara kami. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Sebentar lagi bangsa kami akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan berkati supaya semua tetap rukun, damai, dan sejahtera dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami doakan semuanya sehat dan dalam kondisi negara kami atau bangsa Indonesia sedang dirundung oleh virus Corona yang sampai saat ini masih belum berakhir, namun kami berdoa supaya Tuhan tolong agar segera berakhir virus Corona COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami, agar melalui berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui vaksin, kiranya Tuhan tolong akan ada pemulihan dan kepemulihan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga kondisi akan semakin baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa kepadamu dan mohon berkat kepadamu. Mari Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing, kiranya berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan. Amin. Kiranya Engkau